Mas, saat ini banyak orang yang khawatir dengan adanya AI. AI. Mesti dari pekerjaan yang digantikan AI, AI jadi temen ngobrol para remaja dan lain-lain. Gimana ini cara menyikapinya? Ya nggak usah disikapi. Mau nyikapi apa? Balik lagi ke ketakutan ya, Om, ya. Atau apa? Kenapa sampean perlu bereaksi terhadap AI? Karena ada rasa kekhawatiran. Ada kekhawatiran kan? Berarti yang salah AI-nya apa? Khawatirnya sama ya? Kekhawatirannya. Ya udah kan, tinggal disadari kan. Mau Eh, sampean usaha apapun untuk melenyapkan kekhawatiran, sampean tambah khawatir. Ya kan? Bener kan? Jadi nanti akan terbagi jadi dua kubu dengan AI. Ada kubu yang tersingkirkan dengan AI karena dia punya kekhawatiran. Ada kubu yang bisa memanfaatkan AI karena dia tidak ada kekhawatiran. Jadi kan banyak faktor nih yang membuat Hmm. kekhawatiran merebaknya AI ini. Mungkin salah satunya adalah SDM yang belum siap. Yang kedua memang ada apa namanya orang-orang yang modern atau masyarakat kekinian yang sudah siap dengan AI. Nah, masalahnya untuk orang-orang yang belum siap ini seperti apa? Dilepas saja atau gimana? Disadari kekhawatirannya. Yang penting itu. Karena kalau nggak disadari, nanti mungkin muncul selain AI ya, kalian tetap akan terpengaruh. Sama kayak gini lah. Waktu Indonesia inflasi dulu lah. Krisis moneter. Yeah. Kan banyak orang yang nggak terpengaruh dan makin kaya. Kenapa orang lain jadi bangkrut? Kan ada dua kubu kan. Benar-benar. Nah, gimana caranya kita berada di kubu yang benar? Itu di kubu yang tepat lah. Nah, caranya ya kita harus menyadari reaksi emosi kita ketika itu terjadi. Karena semua reaksi kita, kalau kita bereaksi ya makin melestarikan identitas kita dan pasti ya makin buyar. Aslinya mau AI itu ada atau enggak, kalian tetap akan menderita kalau identitasnya tetap sama, ya kan? Sebelum AI tahun 2006 lah, tetap menderita enggak? Kalau memang menderita, tetap aja. setelah AI paling kita mau menderita gitu kalau enggak. Kuncinya cuma pelepasan. Kuncinya disadari, enggak dilepas, disadari. Karena melepas itu agak-agak tricky. Ada triknya ya. Tricky. Oh, tricky. Kadang keselip lah. Karena ketika kita ngomong melepas, pikirannya orang itu pasti kayak nendang bola ke luar ruangan. Padahal kalau kita bicara letting go, yang dimaksud letting go itu adalah melepaskan penolakan, bukan emosinya. Emosinya nggak dilepas. Jadi kalau keluar itu berarti emosi yang keluar. Emosi yang dilepas. Emosi itu kan cuma es batu kan. Iya. Sekarang tak tanya, emosi itu apa sih? Ini penting. Kalau kalian nggak tahu, biar pasti. Iya. Emosi itu apa? Kalau saya sejauh ini emosi adalah pelampiasan. Emosi itu sensasi fisikal. Iya, pelampiasan lah. Enggak pelampiasan. Emosi itu adalah sensasi fisikal yang muncul karena pergolakan energi. Kalau golakannya energinya enak, ya rasanya kan enak. Kalau pergerakan energinya gak enak, ya rasanya gak enak. Terciptalah rasa nyaman dan gak nyaman. Emosional itu. Energi yang bergerak itu emosi. Oke. Nah, ketika kita tahu emosi negatif adalah sama gerakan emosi tapi lebih bergejolak, ketika ditahan dia membatu. Ketika setelah membatu di dalam sistem tubuh, di dalam sistem meridian, akhirnya energi nggak bisa ngalir lancar. Oke. Apakah ini ganjilannya perlu dibuang? Misal pipa lah. Teman punya pipa di rumah. Sumbatnya itu bukan gara-gara kotoran, sumbatnya itu gara-gara airnya membatu pada beberapa sisi pipa. Sebenarnya gimana buangnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sumbatan dan masalah. Iya kan? Semakin kalian lawan itu semakin menges batu. Kalau dibiarkan dia jadi air lagi, lancar lagi. Air dengan sendiri. Ini sama-sama energi. Benar. Sekarang kalau kita mau hitung-hitungan, semua orang itu berusaha menarik energi positif untuk kepentingannya, ya kan? Benar. Kalau kita mau hitung-hitungan, jenis energi apa? Kan kita ngelabeli energi positif negatif kan? Jenis energi apa yang banyak tersedia di atmosfer?